Jakarta Cream Puff. Jago juga lu, Fit. Hai guys, welcome back to my channel Lovely Taho. Hari ini kita akan bikin yang sempat viral di Jepang, yaitu Osaka Cream Puff. Ini adalah resep stew yang sangat-sangat unik. Gua butuh waktu cukup lama untuk mencari tahu apa topping karamel di atas kue sus tersebut. Dan sekarang kita akan bikin. Jadi namanya mungkin Jakarta Cream Puff kali ya. Dan di sini gue sudah ada resep pastry cream yang sudah gue bikin, karena sebenarnya gue sudah berkali-kali bikin resep pastry cream di channel ini. Intinya ini adalah vanilla pastry cream. Kalau kalian lihat tuh ada dot-dot hitam ini karena kebetulan saya punya vanilla bean ya, jadi saya pakai gitu. Dan ini kalian tuh bisa ganti dengan matcha, coklat, mau dibikin rasa rasa yang lain, kopi juga sebenarnya bisa. Ini adalah resep pastry cream yang sering gue pakai. Nanti resepnya akan gue taruh di description box dan juga link cara buatnya. Intinya pastry cream yang sering gue share. Nanti kalau udah jadi seperti ini, tunggu dingin, baru kita akan campurkan dengan whipping cream, jadilah diplomat cream. Jadi untuk video ini kita akan fokus ke cara bikin kue susnya. Kalau isian bebas. Pertama-tama di sini kita akan bikin craquelin. Gua nggak bisa baca, ini bahasa Perancis. Jadi kita akan bikin semacam kayak topping yang crunchy itu untuk bikin kue sus. Gue pernah bikin juga sebelumnya. Tapi yang membedakan resep ini dengan kue sus lainnya, kita akan bikin caramel topnya. Jadi selain bikin craquelin, kita akan bikin semacam kayak tuil karamel yang nanti dia akan dipanggang barengan sama kue sus dan juga si cookie-nya ini. Dia akan membentuk permukaan karamel yang bikin kue susnya jadi kayak golden brown dan juga garing. So, kita akan bikin toppingnya, craquelin, craquan, gue nggak bisa baca, maaf. Ini kita hanya butuh 3 bahan, tapi tambahkan vanilla sedikit atau nggak garam juga boleh. Butter yang sudah room temperature, campurkan dengan gula. Gue pakai caster sugar di sini. Jadi basically kita hanya akan mencampurkan butter dan gula castor cuma sampai lembut aja, terus kita masukin tepung. Udah begitu doang ya, nggak usah pakai mixer karena ini kita nggak mau bikin yang ngembang. Optional ya, tambahin garam sedikit aja, vanilla. Ini kita aduk cuma sampai butter dan gulanya nyampur aja. Oke, nih ya, teksturnya cuma sampai creamy aja kayak gini, lembut. Kita masukin bahan-bahan kering, cuma tepung. Tepung terigu, protein sedang. Ini nyampur aja ya. Pokoknya kalau bikin craquelin atau craquan, nggak usah baca. Intinya itu cuma nyampur aja. Jadilah adonan cookie gitu. Oke, pokoknya sampai menjadi satu adonan seperti ini. That's it, tuh ya. Tinggal kita gilas tipis aja. Oke, di sini kita ada baking paper, pakai plastik juga boleh, yang anti lengket pokoknya. Kita akan gilas tipis dia. Ini tipis ya, karena kita bikin kue susnya super duper kecil. Yang kita bikin ukurannya tuh super kecil, mana ya? Karena kita akan bikinnya kecil banget, jadi kita harus bikinnya tipis ya. Ini kita akan gilas, kira-kira kalau kalian mau ukur 1 mili sampai 1,5 mili. Ini kita bikin duluan, kenapa? Karena harus dibekuin. Gilas tipis. Oke, kalau sudah ditipisin kayak gini, kita akan pindahkan ke tray karena kita akan bekuin, simpan di freezer. Oke, ini kita akan simpan di freezer. Nah, di sini gue punya ringnya paling kecil kalau di ukuran ring yang kita beli biasanya. Jadi ini boleh pakai split juga kalau kalian punya. Dan gue mengikuti ukuran yang di Jepang. Di Jepang tuh kecil banget, tau gak sih? Kayak paling adonannya cuman segini. Ini gue nggak tahu berapa senti. Nanti gue akan ukur diameternya kecil-kecil karena mereka tuh jualnya tuh kayak per piece, per boxnya tuh kayak 20 piece, 30 piece, dan makannya tuh kayak 1 kali makan gitu loh. Dan ini kalau sudah setengah beku boleh kita potong-potong dan dibekuin. Jadi menurut gue paling gampang dilepaskan dari si kertasnya ini dalam keadaan benar-benar beku biar rapi dan juga nggak berantakan pas kerja. Karena kalau dia mulai meleleh, dia jadi krim lagi, nanti yang ada pas kerja berantakan. Oke, ini craquelin tadi. Jangan lupa sebelum kita pakai, kita potong dulu. Kayak gini ya. Kalau udah dipotong nanti simpan di freezer lagi ya. Kalau udah potong, ini biar enaknya simpan di freezer lagi ya, biar keras. Oke, sekarang kita akan bikin kue susnya. Jadi seperti biasa, kue sus itu sangat-sangat sensitif. Kita yang penting punya 3 tips ini. Pertama, evaporasi. Kedua, adonan telurnya, timbangan telurnya. Yang ketiga, jangan pernah dibuka saat kita lagi manggang karena gampang kempes. Kayak biasa kue sus itu kita menggunakan susu dan juga
air, kita masak bareng. Tapi kalau di Jepang itu gue pernah ngeles sama orang Jepang, kebanyakan tuh quantity susunya dibanyakin karena sebenarnya susu itu cuma untuk flavor aja. Dan nanti isiannya lah yang berperan kue susunya enak atau enggak. Kalau di orang Jepang sih seperti itu. Tapi untuk resep ini gue menggunakan 1:1, 1 air, 1 susu. Kayak biasa ya, ini basic resepi kue sus. Susu, air, butter, kita kasih gula, garam. Pokoknya ini kita akan didihkan sampai mendidih, kecilkan api, dan kita masukin tepung, dimasak sampai dia itu evaporasi. Tekniknya itu evaporasi ya. Make sure airnya itu menguap. Didihkan. Oke, sampai mendidih tuh. Mendidih heboh kayak mendidih kita mau masak mie kayak gini. Dan kalau di sini kita apinya kita kecilin. Terus masukin tepung protein sedang. Ini apinya jangan dimatiin ya. Tahap inilah penting sekali. Kita akan masak. Patokan gue adalah saat semua airnya sudah terserap ke tepung, kita timer 1 menit lah. Oke, tuh ya sampai ngangkat gini tuh. Ini setelah dia tepungnya nyampur semua, gue timer 1 menit lah di api kecil. Sampai kayak gini kita akan angkat dan tunggu sampai dingin. Oke, taruh di mangkuk. Sekarang kita akan tunggu sampai dia tuh nggak panas lagi ya. Kalau nggak telurnya mateng. Nah, sudah nggak panas lagi, asal dia hangat kuku udah cukup. Kita tambahkan vanila. Terus di sini gue akan tambahkan telur ya. Telurnya kalau timbang tuh 110. Nah, timbang sih guys. Kalau butiran tuh suka beda-beda sebenarnya. Tapi gue kasih opsi butiran juga kalau kalian males. Tapi kalau buat jualan please timbang aja. Oke, satu-satu ya. Jangan dimasukin semua karena nanti susah ngaduknya. Kalau misalkan ditimbang untuk kuantiti besar, dipecahkan dalam jumlah banyak, dikocok, terus timbang. Pokoknya aduk sampai rata, baru kita masukin telur kedua. Oke, nyampur, lanjut telur kedua. Oke, sampai jadi seperti ini tuh, nice. Gak encer, gak lembek, perfect. Kalau lembek nanti takutnya dia malah flat di oven. Kalau udah, di sini gue punya pasta segitiga yang sudah gue kasih piping tip. Piping tipnya sebenarnya kira-kira sih, jadi gue pakai yang 1 cm. Ngasih. Terus udah. Dan kita akan masukin adonannya ke sini dan standby. Oke, sekarang setelah bikin crackling, bikin kue susnya, sekarang kita akan bikin topping karamelnya. Ini karamelnya tuh kayak bikin twill. Kalau kalian pernah lihat gue bikin lace cookies, sebenarnya mirip banget. Kita kayak bikin karamel crunchy gitu. Nah, ini bahan-bahannya ada 4. Kita ada corn syrup di sini, ada yang pakai malt syrup, ada yang pakai honey. Cuma menurut gue menggunakan corn syrup karena netral. Kalau honey takutnya terlalu coklat dan juga kan honey kan ada bau yang khas ya. Jadi gue nggak mau sampai honey-nya ini overcome rasa daripada kue susnya. Jadi di sini kita ada bahan-bahan, ada butter, gula, terus ini corn syrupnya tertimbang ya, garam dikit. Terus ini kita akan masak cuma sampai meleleh aja. Kita masak sampai semuanya meleleh. Oke, kalau udah leleh kita matiin. Make sure ini sudah nyampur semua. Ini apinya mati ya. Kita masukin tepung, ayak. Kalau udah, aduk sampai rata. Ini apinya mati ya. Oke, kalau udah off. Oke, kalau udah sisihkan. Oke, ini kan masih panas banget ya. Tunggu dia agak turun dikit suhunya, baru kita masukin ke pasta segitiga. Masukin ke pasta segitiga. Oke. Terus ini, nah ini kan masih lembek nih. Nanti kalau udah dingin dia agak sedikit mengeras sih. Kalau misalkan tips gua kalau dia terlalu keras, kita bisa di microwave sebentar atau nggak dihangatkan di atas kayak oven biar agak hangat dikit. Karena sebenarnya kita mau pakai dia dalam keadaan tuh agak lembek, dan kalau dia agak lembek, dia otomatis harus agak hangat. Karena kalau udah dingin tuh dia bakalan keras banget. Tapi hangatnya itu bukan dihangat sampai bisa bikin cracklingnya atau nggak toppingnya meleleh. Begitu ya, sisihkan. Oke, sekarang kita akan piping kue susnya. Si cracklingnya sudah standby di kulkas, karamelnya juga jadi. Ini karamelnya. Nah, sekarang kita akan bikin yang diameter sangat kecil ini. Dan jangan lupa panaskan oven di suhu 180 sampai 190 derajat.
bikin kue sus suhunya mesti tinggi, karena kalau nggak tinggi dia tuh nggak nendang. Kalau dia nggak nendang, kuenya nggak bakalan bulat ya. Nah ini biar gampang, gue tepungin ini, terus kita kasih tanda di si silpatnya. Ini kalau nggak ada silpat, pakai baking paper biasa anti lengket juga bisa. Ini intinya sih emang nggak kelihatan di kalian, cuma kelihatan di gua. Jangan terlalu dekat ya, karena kita mau jarakin dia biar nggak nempel. Kalau udah kita piping kecil aja. Oke, ini tadi yang si cracklinnya kita akan copot-copotin dan taruh di atas kue susnya ya. Ini mesti cepet ya, karena ini beku say. Terus ini pastikan dia lembek, kalau misalkan agak mengeras boleh di microwave kayak 5-7 detikan. Terus dikasih secukupnya aja, agak banyak biar dia tuh mengcover kuenya di oven. Oke, kayak gini. Ini toppingnya, nanti dia akan meleleh dan mengcover si kue susnya. Dan kita panggang kira-kira 25 menitan. Oke, ini kalau udah mateng, nah ini karamelnya masih lembek banget. Tuh, masih kayak permen gitu. Kita tunggu dingin di atas loyang ini. Nanti kalau udah dingin, karamelnya bakalan ngeset dan bakalan lebih gampang diangkat. Nah ini kue susnya sudah matang. BTW ini gue bikinnya segini, tapi in total ini bisa dapet 45-50 piece tergantung ukuran sus kalian. Nah sekarang kita akan bikin si diplomat creamnya. Ini pastry cream tadi udah kita bikin, dan pastinya nanti kita akan harus lembutin. Tapi di sini kita akan bikin whipping creamnya dulu. Di sini gue ada whipping cream, dairy tanpa gula. Kita kocok sampai dia itu soft peak. Nanti setelah dia ngembang, kita akan campurkan dengan pastry cream yang sudah dilembutkan. Oke, kita kocok sampai soft peak. Oke, sampai soft peak kayak gini tuh ya. Jangan terlalu kaku, nanti takutnya dia over whip kalau dicampur. Oke, ini pastry cream tadi. Ini kan kaku banget nih. Kayak biasa ya, ini kita akan lembutkan pakai mixer aja karena capek. Kita lembutin sampai creamy ya. Oke, sampai dia itu tuh creamy kayak gini tuh, lembut. Nah, kalau udah kayak gini kita boleh campurkan dengan krim tadi. Terus masukin whipping cream tadi yang sudah soft peak. Masukin setengah dulu ya. Jadi intinya kita akan menyamakan tekstur, diaduk sampai rata. Makanya jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti pas lagi dimasukin ke sini dia over whip karena udah terlalu ngembang. Masukin. Terus ini kita aduk sampai rata pakai mixer. Oke, dan jadi masukin bak segitiga. Ini kita kulkasin dulu ya, baru dipakai ya, harus benar-benar dingin. Oke, ini kalau jadi tuh luarnya garing, ini kita bolongin bawahnya. Jadi emang bedanya dengan sus biasa, dia itu ada lapisan karamelnya lagi. Ini setelah 2 bulan gue cari tahu, ternyata bukan sirup doang. Dia tuh butuh tepung untuk si karamelnya stay di atas kuenya. Jadi basically ini kayak cream puff tapi ada twillnya gitu. Soalnya kalau udah diisi, dia pasti otomatis kan si kue susnya kan menyerap moisture daripada si krimnya. Dia bakalan lebih lembek. Tapi kalau kalian pengen lebih lembek, habis diisi, diamkan dulu. Nanti dia akan mulai lembek, dia pasti nggak bakalan segarin di awal, gitu. So itu dia kue sus dari Jepang, Osaka Cream Puff dari Moken Bakery kalau gua nggak salah sebut. Ini kue ngantrinya gila banget karena jam 1 siang tuh udah habis. Harus ngantri nunggu batch selanjutnya. Sebenarnya bikinnya gampang, cuma sedikit lebih ribet daripada sus biasa. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komen yang gue pasti baca. And until next time, bye-bye.